Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencari ilmu. Sekarang saya akan mentutorial cara kita analisis data deskriptif dan mengkategorisasi data. Nah, sekarang kita sudah berada di Excel dan langkah selanjutnya adalah kita harus menjumlahkan semua item yang ada di sini dengan cara kita blok semuanya. Kemudian kita lebihkan satu dan kita shift panah bawah agar mudah. Kemudian kita auto zoom, pencet ini buat auto zoom. Nah, maka sudah keluar hasilnya dan kita kasih nama hasil. Sudah. Oh ya teman-teman, bisa diperhatikan ini adalah item yang tersisa dari kita tutorial kemarin. Ini adalah item-item yang berhasil terselamatkan dan layak. Oke, selanjutnya kita simpan sebagai ke folder yang kalian biasa gunakan. Kemudian kita kasih nama analisis. Kemudian simpan sebagai jenis ini sama seperti kemarin, spreadsheet open document. Kemudian simpan dan pencet ya. Kemudian selanjutnya adalah kita buka JASP. Sebentar. Kita buka JASP. Kemudian kita klik garis 3, open komputer dan folder yang tadi kalian simpan filenya. Kemudian kita klik file yang tadi, kemudian kita buka. Jika sudah, kita buka dan pencet ini deskriptif. Kita pencet dan kita pindahkan ini doang teman-teman, hasil, dan kita pindahkan ke variables. Nah, sudah dapat dan kita copy. Jika sudah kalian copy, kalian buka lagi Excel dan ini adalah rumus-rumus yang perlu kalian catat. Ini sudah saya catat semua. Kemudian kita copyan tadi. Nah, sekarang kita isi data empirik. Minimum di sini 43. Kemudian maksimumnya 87. Kemudian meannya 73,97. Kemudian SD-nya 7664. Dan sekarang kita hitung data hipotetiknya, dan ini adalah rumus data hipotetik. Jumlah item dikali skor tertinggi. Jumlah item kita ada, jumlah item itu ini ya teman-teman. Ini jumlah item kita ada 22. Nih ya, bisa kalian lihat. Nih. Ini ada 22. Kita tulis 22. Terus dikali skor tertinggi. Skor tertinggi itu adalah ini teman-teman. Ini skornya.
Ini skor tertinggi kita adalah 4. Jadi kita tulis 4. 22 kali 4 88. Ini sudah saya hitung semua ya teman-teman biar kita cepat. Dan minimum jumlah item dikali skor terendah. Jumlah item kita 22 dikali skor terendah kita adalah 1. Nih 1 kan ada. Jadi 22 kali 1 22. Kemudian kita cari SD-nya. Skor maksimum dikurang skor minimum dibagi 6. Skor maksimum kita adalah ini, kita hasil ini 88 dibagi dikurang, maksud saya maaf, skor minimum 22. Kemudian kita bagi 6. Ini dijumlahkan dulu ya teman-teman, baru kita bagi. Jadi 88 dikurang 22 66, kemudian kita bagi 6 jadi 11. Dan begitu juga dengan mean, tinggal kita tambahkan saja. Jadi 110 dibagi 2 jadi 55. Dan kita catat ya teman-teman, minimumnya 22, maksimumnya 88, meannya 55, SD-nya 11. Nah, sekarang kita lanjut ke norma. Kita harus mencari yang tanda tanya ini. Caranya gimana? Ini adalah rumusnya. Rumus tinggi ini teman-teman X. Caranya adalah mean ditambah 1 kali SD. Jadi mean kita berapa? 55. Terus ditambah 1 titik ini kali ya teman-teman. Jadi 1 kali SD, 1 kali 11 gitu. Jadi karena 1 kali 11 ya 11, jadi 55 tambah 11 jadi 66. Kita tulis 66. Kemudian norma sedang itu rumusnya mean dikurang 1 kali SD dan mean ditambah 1 kali SD. Dan begini. Jadi meannya 55, kemudian 1 kali SD, 1 kali 11. Kemudian cari lagi nih mean ditambah 1 kali SD. Jadi hasilnya 44. Ini 55 dikurang 11 jadi 44 dan 55 tambah 11 jadi 66. Jadi kita tulis di sini 44 dan 66. Kemudian kita cari norma rendah. Mean dikurang 1 kali SD. Kalau tinggi tadi kan ditambah, kalau rendah sekarang dikurang. Jadi bisa dilihat jadi 44. Nah, kemudian selanjutnya kita cari frekuensinya. Caranya adalah kita buka JASP lagi, kemudian kita pencet tables. Jika tables kalian nggak ada, kalian harus giniin teman-teman. Nah, giniin. Nah, jadi keluar tablesnya, kemudian kita pencet frekuensi table dan maksimum distinct values-nya kita ganti jadi 100. Ini kan validnya 100, jadi kita harus ganti jadi 100. Nah, udah deh. Terus keluar, kita copy lagi. Kita copy di sini.
Nah, caranya adalah ini adalah lebih dari 66. Jadi kita copy 66. Ini frekuensinya kita copy sampai habis. Sampai 87, kemudian kita copy, kemudian kita salin saja agar mudah menghitungnya. Nah, ini kita auto zoom. Kita auto zoom. Kita auto zoom ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah 89, maka frekuensinya adalah 89. Nah, kemudian ini kurang dari 44 sampai kurang 66. Jadi kita 44 kita copy dari 44 sampai 65. Nah, CTRL-C kita copy lagi, kemudian kita salin dan kita auto hasil, auto zoom. Jadi 10. Kemudian ini kurang 44, jadi kita gini. Nah, sudah, kita copy lagi. Kemudian ini nggak usah kita copy ya teman-teman, langsung saja. Jadi hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 89 tambah 10 tambah 2. Hasilnya kita kalkulator teman-teman. Kita hasilkan jadi 89 ditambah 10 tambah 2. Hasilnya 101. Kemudian kita cari bobot. Bobotnya rumusnya begini teman-teman. F per N, ini maksudnya frekuensi dan N adalah jumlah. Jadi frekuensi dibagi jumlah, kemudian dikali 100. Jadi frekuensi kita berapa? 80. Ini dihitung semua ya teman-teman. Jadi frekuensi kita 89 terus dibagi 100 jumlah ini 101 dibagi jumlah 101, jadi hasilnya 0,88. Kita ambil 2 angka setelah koma, kemudian dikali 100 jadi 88. Jadi 10 dibagi 101 jadi 0,9 kali 100 9. 2 dibagi 101 jadinya dikali 100 jadi 1. Kita catat dulu 88 9 dan 1, dan hasilnya jumlahnya adalah 9 tambah 1 10 tambah 88 jadi 98. Maka ini dia hasilnya teman-teman dari tutorial analisis deskriptif dan kategorisasi pada data. Terima kasih, semoga bermanfaat.